Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Perangi Tuberkulosis, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Ruslian dan juga Pak Merly Yuanda. Nah ini kita lanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa ini yang menjadi kendala terbesar nih seperti apa Bapak? Apakah karena memang penderitanya banyak tapi belum banyak yang terdeteksi sebagai penderita TBC, atau karena memang kebiasaan dari masyarakatnya yang memang sedikit-sedikit tidak mau memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan, tiba-tiba ini pengobatan alternatif sajalah katanya, atau seperti apa sebenarnya Pak Ruslian? Ya, jadi di program penanggulangan TBC itu kita ya menyatakan orang positif TBC itu adalah dengan pemeriksaan melalui TCM atau tes cepat molekuler, yang dimana yang diambil sampelnya itu adalah dahak. Ya, dahak yang memang dahak yang pada saat pagi sewaktu dan sewaktu ya 3 kali minimal itu diambil dahaknya yang memang ada dahak ya, bukan air liur. Jadi pengobatannya ya itu memang waktunya lama, ada pengobatannya diwaktukan butuh waktu 6 bulan. Jadi kendala yang di lapangan yang kami temukan menurut informasi dari teman-teman di kabupaten itu adalah kesadaran masyarakat ya untuk setelah mereka berobat, waktu mereka datang puskesmas ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan berat badan, setelah dikasih pot ya, pot itu wadah untuk menampung dahak, itu dibawa ke rumah ya, supaya besoknya dibawa lagi ke puskesmas. Itu kebanyakan tidak kembali masyarakat itu ya, karena ya apa mungkin karena dia ya tidak kembali lagi ke puskesmas untuk mengembalikan dahak untuk diperiksa tersebut. Kemudian yang berikutnya juga baru berobat itu sudah agak mendingan, jadi tidak mau lagi berobat, sehingga untuk menentukan dia positif itu kan harusnya diperiksa laboratorium dulu. Jadi itu kendala yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu enggan untuk dilakukan investigasi kasus atau pemeriksaan dalam satu keluarga, di mana bila ada anggota keluarga yang sudah positif TBC ya, harusnya anggota keluarga lain itu juga diperiksa dulu, diperiksa juga ke laboratorium bila mengalami gejala seperti TBC. Nah, itu kebanyakan masyarakat kita enggan untuk karena mungkin merasa sebagai penyakit yang biasa. Biasa aja. Nah, biasa aja nih, besok sembuh nih mungkin kan. Ya. Minum obat, minum teh hangat kan. Merasa udah sembuh gitu. Itu jadi kendala yang cukup berarti gitu ya Pak di lapangan itu Pak. Ya betul. Jadi kendala kami itu kemudian masih adanya anggapan tadi seperti yang Pak Merly sampaikan, bahwasanya batuk dengan penurunan berat badan, kemudian tidak nafsu makan, ada keringat di malam hari, masih enggan dikatakan TBC. Padahal ya sebenarnya TBC ini tidak usah punya stigma kita malu nanti takut dikucilkan ya, takut bilang penyakitan Pak. Bilang penyakit ya, penyakit kutukan ya. Jadi jangan seperti itu ya, harusnya seperti tagline dari program TBC adalah TOS TB, artinya temukan, obati sampai sembuh. Iya, jadi kalau tidak ditemukan, semakin banyak yang ditemukan, ya mata rantai penularan TBC ini akan semakin berkurang. Ya, karena kalau tidak seperti itu tidak akan putus-putus ya Pak ya? Ya. Nah,
karena masyarakat tidak mau mengkonsultasikan ke tempat yang seharusnya ke tenaga kesehatan, tidak diobati dengan baik, malah justru akan menyebarkan ke orang lain. Oke Pak Merli, gimana tanggapannya nih Pak? Karena memang kan aktivitas kita nih, budaya masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Bengkulu ini sulit sekali untuk tidak bertemu satu sama lain misalkan. Betul. Dan juga ciri dari TBC ini kan sangat umum sekali Pak. Batuk ini kan segala macam penyakit ditimbulkan, apa respon tubuh kita biasanya batuk juga. Itu misalnya turun berat badan secara drastis kan, itu sangat umum sekali Pak. Jadi seperti apa nih tanggapannya? Iya, yang ingin saya sampaikan bahwa area program kita 2 wilayah. Rejang Lebong dan Kota Bengkulu, karena memang 2 area ini menjadi kasus tertinggi. Saya belum masuk di daerah yang lain, tapi mudah-mudahan ke depan akan kita kembangkan. Nah, 2 area di pembelajarannya adalah culture-nya berbeda. Kesadaran masyarakat di 2 wilayah ini cukup rendah. Padahal layanan TCM di Bengkulu sudah ada. Ya. Tes cepat molekuler ada di sini, ada 3, ada 21 puskesmas. Di Rejang Lebong ada 3, sudah bekerja sama. Bahkan kita juga sudah melibatkan kelompok pengobatan tradisional. Bahasanya tuh ya pakai rempah, pakai baca-baca dan segala macam, kita kumpulin. Bisa membantu juga. Bisa gitu ya? membantu, bahkan kita jadikan kader. Sudah diupayakan. Tapi kesadaran ini masih muncul, kesadaran ini belum muncul. Kenapa? Culture-nya beda. Budaya kita tuh kan masih percaya dengan racun, santet. Ini kendala sekali. Kalau dilihat berdasarkan data kita, ketika mereka terpapar, sebenarnya tuh harusnya ada 20 kita cari. Tapi benar yang disampaikan Pak Rusan bahwa ketika dapat, itu yang disebut dengan LTFU, lost to follow up. Ketika dapat, Orang di dia sekitar berobat, ini nggak di follow. bukan. Ketika dia udah berobat, dia pulang kampung nggak berobat lagi. Padahal dia bawa oleh-oleh ke rumahnya kan. Itu yang lebih berbahaya Itu justru. kendala yang sering kita hadapi. Padahal kita dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas ada 30 kader yang kita latih untuk mencari dahak skutum tadi. Ketika ada yang batuk, berdasarkan data indeks di Puskesmas, kita datang, kita ambil. Kembali lagi, saya baik-baik aja, tidak apa-apa. Nah, ini kan kendala yang paling berat bagi kita. Ini Itu. menjadi PR besar juga karena masyarakat ini takut diperiksa. Kalau diperiksa nanti ada penyakitnya. Kalau nggak diperiksa nggak sakit berarti. Anggapannya seperti itu ya Pak. Padahal pengobatan resisten obat, itu resisten obat ketika dia memang terpapar dan diobati, dikasih loh. Ada nutrisi tak kasih Dan selama free ya Pak ya. free, ada 600.000 per bulan kita kasih. Tapi tetap aja mereka nggak mau. Oke, dan ini menjadi kendala besar untuk dalam pemutusan mata rantai dari TBC ini Ya. sendiri. Ya. Kita akan lanjutkan obrolan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.